retail traders, berjumpa kembali dengan saya Abel di Weekly Insight minggu ini. Hal terpenting yang harus diperhatikan di pasar minggu ini. Perhatian investor akan benar-benar terfokus pada Federal Reserve di minggu ini, dengan perkiraan akan menaikkan suku bunga 75 basis poin ketiga berturut-turut pada hari Rabu. Selain The Fed, bank sentral lainnya, BOE, SNB, dan BOJ, juga akan bertemu selama seminggu guna membahas perjuangan global melawan inflasi meningkat. Sementara itu, saham Amerika Serikat tampaknya akan menghadapi minggu ini yang bergejolak lagi di tengah kekhawatiran bahwa suku bunga yang lebih tinggi akan membuat ekonomi mengalami kesulitan. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai perdagangan minggu Anda. Pertama, keputusan Fed. Angka inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi dari perkiraan untuk Agustus telah memperkuat ekspektasi untuk kenaikan suku bunga agresif dari The Fed pada akhirnya pertemuan di hari Rabu. Pasar telah memperkirakan kenaikan suku bunga 75 basis poin, tetapi beberapa investor bersiap untuk kenaikan poin persentase penuh, sebuah langkah yang tidak terpikirkan beberapa waktu lalu. Pengamat pasar akan sangat waspada terhadap bagaimana Bank Sentral Amerika Serikat memandang laju pengetatan moneter saat ini, kekuatan ekonomi, dan besar kemungkinan inflasi akan bertahan, serta tanda-tanda bagaimana neraca berjalan. Beberapa khawatir akan proses yang mana Fed memotong neraca sebesar 95 miliar dolar per bulan dapat merusak likuiditas pasar dan membebani perekonomian. Kedua, Bank Sentral Inggris. BOE bertemu pada hari Kamis setelah pertemuan minggu lalu ditunda seminggu untuk pemakaman Ratu Elizabeth II. BOE diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin lagi, yang akan membawa suku bunga bank menjadi 2,25%. Meskipun kenaikan 75 basis poin masih direncanakan, ini akan menjadi pertemuan pertama BOE sejak pengumuman pembatasan harga pemerintah pada harga energi. Yang diperkirakan akan melihat puncak inflasi lebih rendah dari yang seharusnya, tetapi suntikan dana ke kantong konsumen kemungkinan akan tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama. Pada hari Jumat, Menteri Keuangan baru Kwasi Kwarteng akan menyampaikan acara fiskal. Pertanyaan pertama tentang bagaimana ia berencana untuk menyampaikan janji Perdana Menteri baru Liz Truss untuk menjadikan Inggris sebagai ekonomi pajak rendah yang beresiko memicu inflasi. Arah kebijakan moneter dan fiskal yang tampaknya berlawanan menggarisbawahi tantangan yang dihadapi ekonomi Inggris, yang memiliki tingkat inflasi tertinggi di antara ekonomi utama dunia, tetap juga beresiko mengalami resesi. Ketiga, Bank Sentral Global. Swiss National Bank bertemu pada hari Kamis dengan para pejabat diharapkan untuk memberikan kenaikan suku bunga 75 basis poin, sesuai dengan langkah Bank Sentral Eropa baru-baru ini meskipun inflasi di zona euro jauh melampaui Swiss. Bank of Japan juga bertemu pada hari Kamis di tengah spekulasi bahwa otoritas Jepang hampir melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mendukung yen yang lagi melemah, yang mencapai level terendah 24 tahun terhadap dolar awal tahun ini. Dolar telah didukung oleh pandangan bahwa Fed akan terus mengetatkan kebijakan secara agresif, sementara BOJ tetap ada pelonggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keempat, data PMI. Tampilan pertama aktivitas bisnis Eropa pada bulan September datang pada hari Jumat dengan rilis data PMI dari zona Euro dan Inggris. PMI zona Euro telah menghabiskan 2 bulan di bawah level 50 yang memisahkan kontraksi dari ekspansi. Sebuah tanda bahwa blok tersebut dapat memasuki resesi lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya karena guncangan energi dan kebijakan moneter yang lebih ketat. Kamis lalu, Bank Dunia memperingatkan bahwa ekonomi dunia telah melambat tajam dan bahkan pukulan moderat terhadap ekonomi global selama tahun depan dapat membawanya ke dalam resesi. Karena bank sentral secara bersamaan menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi yang terus-menerus. Kelima, ekuitas Amerika Serikat. Saham Amerika Serikat berakhir di zona merah pada hari Jumat dengan S&P 500 dan Nasdaq membukukan persentase penurunan mingguan terbesar sejak Juni karena kekhawatiran inflasi, kenaikan suku bunga yang menjulang, dan tanda-tanda peringatan ekonomi yang tidak menyenangkan membebani. Pergerakan volatilitas saham Amerika Serikat tahun ini tidak menunjukkan tanda-tanda meredak karena data inflasi yang sangat tinggi. Kemungkinan The Fed akan terus menaikkan suku bunga lebih cepat dan lebih jauh dari yang diperkirakan sebelumnya, menambah kemungkinan resesi. Demikian Weekly Insight minggu ini, saya Abel pamit undur diri. Jangan lupa ikuti like, komen, dan share sosial media kami agar mendapatkan notifikasi seputar Weekly Insight. Salam profit!